Nih cuy, hanya iseng-iseng ngajuin, tiba-tiba hari ini cair. Modal data fresh, amunisi butap, sama SKU. Dan tentunya auto digalbay. Nah, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Nah, pada kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi peminjaman online ya, yang dimana saya sudah dicairkan hanya iseng-iseng saja dan ternyata bisa cair ya. Dan juga saya hanya menggunakan modal data fresh saja, kemudian butap, dan juga hanya menggunakan SKU sebagai amunisi saya ya. Nah, oke. Sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik seputar aplikasi peminjaman online, aplikasi video call, dan banyak konten-konten menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share, dan jika ada yang kalian tanyakan, langsung saja kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin. Nah oke, para pinjol lovers, para gal buyers ya, kita langsung saja ya teman-teman ke aplikasi yang saya maksud ya. Nah ini dia teman, nama aplikasinya yaitu Tunaigo ya. Dan untuk link downloadnya, cek di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Nantinya saya sertakan di situ dan kalian tinggal download saja aplikasinya. Dan buat kalian yang ingin coba aplikasi lain, silahkan kalian masuk di link tersebut ya. Dan juga seluruh aplikasi tersebut sudah terbukti cair dan sudah pernah digalbay ya, baik yang ilegal maupun yang legal. Nah oke, di sini kita langsung saja dulu masuk ke aplikasinya Tunaigo ya. Dan oke, untuk aplikasi Tunaigo ini di sini dia belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jadi aplikasi ini saat ini masih ilegal ya. Di sini untuk tampilan laman awalnya sangat simpel sekali ya teman. Di sini hanya ada menu icon profile, kemudian ajukan peminjaman sekarang ya. Nah, jadi tidak ada menu-menu lain ya selain dua menu ini ya. Nah, di sini kalian pertama langsung saja tekan ajukan pinjaman sekarang ya. Untuk aplikasi Tunaigo ini dia tidak dibawahi oleh Stiindo ataupun Sticode ya, melainkan ini kode OTP-nya dari atas nama Uangmi ya. Saya juga tidak tahu ini apakah saudara dari Uangmi atau bukan ya. Yang jelas ketika mereka kirimkan kode OTP itu yang masuk dari kontak Uangmi ya. Nah, di sini kalian pertama masukkan data kalian ya, baik data busuk kalian, kemudian data fresh ya. Nah, di sini saya menggunakan data fresh saya ya. Nah, jadi buat kalian aman ya. Jika kalian tidak mempunyai data busuk, pakai saja data fresh kalian sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan dulu ya untuk namanya ya. Untuk nama lengkapnya, dan tentunya harus huruf besar ya, teman-teman. Di sini awalannya harus huruf besar ya. Nah, di sini. Nah, setelah itu kemudian di sini nick yang harus kalian masukkan ya. Dan untuk nick ini jangan sampai salah satu angka saja ya teman, karena kalau salah itu dia akan langsung ditolak pengajuan kalian ya, tidak bisa melangkah ke step selanjutnya ya. Kadang ada aplikasi walaupun nicknya salah itu bisa melangkah ke step selanjutnya, namun sebenarnya tidak ada gunanya ya teman melangkah ke step selanjutnya namun nick kalian salah ya. Itu akan di auto ya, lebih baik kalau salah itu akan ditahan ya teman-teman, dan tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya daripada kalian harus di PHP ya teman-teman. Nah oke, setelah itu di sini kalian harus masukkan lagi untuk nomor WA-nya ya. Kemudian juga untuk nomor WA ini harus aktif ya teman, karena mereka menelpon melalui nopeng kita ya. Dan yang ditanyakan hanya KTP, kemudian pekerjaan ya, dan juga apakah kita benar-benar meminjam ya teman. Hanya 3 pertanyaan itu saja ya. Namun untuk pertanyaan tersebut jangan sampai berbeda ya teman-teman dengan yang ada pada saat kalian masukkan di pengajuan ya. Karena kalau kalian salah itu akan di auto juga ya. Nah oke, setelah itu kita pilih jenis kelaminnya di sini, kemudian di sini kita pilih tanggal lahirnya ya. Kita cari dulu tanggal 14, kemudian bulan 8 tahun 1995. Oke, kita submit. Kemudian di sini pendidikan terakhir kalian masukkan saja, kita SLTA ya. Nah kemudian pekerjaan di sini. Nah, di sini saya menggunakan modal saja SKU ya, atau surat keterangan usaha. Nah, jadi buat kalian yang pengusaha ataupun lain-lain itu kalian masukkan saja, dan tentunya berbeda-beda ya, teman. Biasanya saya kalau menggunakan data karyawan itu hanya memasukkan ID card saja ya, teman-teman. Kalaupun tidak ada slip gaji, ID card jadi amunisi saya ya. Nah, di sini karena kita pengusaha, di sini yang kita masukkan nanti SKU ya. Nah, kemudian untuk status perkawinan di sini sudah kawin, kemudian anak.
Setelah itu kita tekan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di tahap sertifikasi ya. Ini adalah tahap yang kedua. Di sini alamat tinggal ya, teman. Nah, jadi kalian harus samakan ini dengan yang ada di KTP ya. Baik titik komanya ya, nomor rumah itu jangan sampai salah ya, teman. Karena KTP kalian itu akan menjadi acuan nantinya pada saat penilaian pengajuan kalian nantinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan ya alamat kita, kemudian kalau pakai blok juga kalian tuliskan. Nah, setelah itu kita masuk ke provinsi kecamatan ya. Nah, di sini kita masukkan, kemudian di sini kontak darurat yang kalian harus masukkan ya. Nah, untuk nomor kondar ini saya sih ditelepon ya, teman, namun hanya cumi saja ya, tidak ditanya-tanya ya. Dan memang untuk nomor kontak darurat ini saya menggunakan nomor handphone saya ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian masukkan nama kontak daruratnya dan ini langsung akan terhubung dengan kontak di handphone kita ya. Nah, oke, setelah itu di sini kita masukkan nomor kontak darurat yang kedua ya. Di sini kalian pilih, kita pilih kerabat, selanjutnya masukkan nomor kondarnya. Nah, oke, setelah itu kondar yang ketiga ya. Kita pilih hubungannya rekan kerja lagi ya. Nah, oke, setelah semuanya sudah selesai dan pastikan untuk nomor kondarnya ini kalau kalian ingin galbay masukkan saja nomor kalian sendiri ya agar aman ya. Nah, setelah itu kalian tekan di sini selanjutnya ya. Nah, di sini kalian harus mengunggah foto KTP dulu dan juga foto selfie dengan KTP ya. Untuk aplikasi ini salah satu kelemahan ya, itu agak susah untuk verifikasi foto KTP ya. Jadi kalian harus benar-benar baik dalam pengambilan fotonya ya, karena salah sedikit ini langsung akan di-auto ya. Agak ketat ya, teman-teman, untuk verifikasi data KTP. Nah, di sini kalian izinkan. Nah, oke, di sini setelah itu foto selfie dengan KTP ya. Nah, kalian tekan lagi. Oke, setelah semuanya sudah terisi, kalian tekan selanjutnya ya. Nah, di sini kalian harus masukkan nama perusahaan ya. Dan untuk nama perusahaan ini kalian masukkan apakah kalian buka warung ataupun usaha-usaha lainnya ya. Karena yang kita masukkan di sini pengusaha ya, kita masukkan usaha kita itu apa ya. Nah, di sini kita masukkan Warung Merdeka ya. Kita masukkan Warung Merdeka. Setelah itu di sini nomor telepon perusahaannya kalian masukkan ya, teman-teman. Nah, sini ada kode juga sih sebenarnya. Kalau tidak ada, sebaiknya langsung kalian isikan saja ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian isikan alamat perusahaan ya, atau alamat usaha kalian ya. Kalau yang alamat ini tidak masalah, berbeda dengan yang ada di KTP ya. Karena memang untuk alamat ini hanya menjadi formalitas saja ya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu di sini provinsi kecamatannya ya, kita masukkan lagi. Kalau alamat ini ya tidak masalah ya, yang penting kalian jelas ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih lagi, kemudian di sini kalian masukkan jenis pekerjaan kalian ya. Kita tuliskan saja di sini pengusaha. Nah, setelah itu gaji yang kalian masukkan di sini kita tinggikan saja ya, teman, 5 juta. Nah, ini sudah 5 juta. Kemudian di sini status karyawan tetap. Kemudian tanggal masuk ya. Nah, kalau kalian yang mempunyai warung tersebut, ini kalian masukkan saja itu tanggal berdiri warung tersebut ya, atau usaha kalian yang berdiri tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan kemudian bulan 4 ya. Kemudian kita lamakan saja tanggal 2010. Nah, oke. Setelah itu kalian tekan selanjutnya. Nah, di sini kalian harus mengunggah bukti pekerjaan ya. Kemudian di sini kalian harus mengunggah bukti pekerjaan ya, baik SKU ataupun foto tempat usaha kalian. Namun untuk foto tempat usaha kalian itu harus ada pelang namanya yang menandakan bahwa itu memang benar usaha kalian ya. Misalnya karena saya menuliskan tadi Warung Merdeka, berarti foto yang harus saya sertakan untuk bukti pekerjaan ini itu harus ada juga nama Warung Merdeka ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian masukkan kartu keluarga, dan di sini untuk amunisinya kalian siapkan baik SIM, NPWP, BPJS, slip gaji, kartu kerja. Nah, jadi kalian pilih salah satunya ya, teman-teman. Nah, kalau kalian ingin memasukkan SKU atau surat keterangan usaha tidak masalah, slip gaji juga tidak masalah ya. Jadi kalian pilih saja, namun pilih yang simple-simple saja ya, teman. Seperti ID card, slip gaji ya, BPJS, SIM, apalagi ya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan bukti pekerjaannya dulu. Nah, kemudian setelah semuanya sudah selesai, di sini kalian tekan selanjutnya dan kalian akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya. Nah, di sini kalian tekan selanjutnya. Setelah itu kalian diarahkan ke ajukan peminjaman ya.
Nah, di sini maksimal 800.000 dan tenornya 10 hari ya, karena aplikasi ini ilegal ya. Jadi yang diserahkan ke kita itu hanya 800.000 dan juga untuk tenornya 10 hari ya. Kemudian juga kita menggunakan data fresh ya. Jadi untuk dananya, untuk limitnya, kemudian tenornya itu hanya rendah ya teman-teman. Namun tidak masalah, kalau kalian ingin galbah ya silahkan digaskun saja ya. Nah, sini kalian tekan ajukan ya teman-teman. Nah, oke, kalian di sini pilih yang maksimalnya 800, kemudian kalian pilih 600 ya. Nah, setelah itu di sini kalian untuk keperluan ini ya. Nah, untuk keperluan ini kalian harus pilih alasan yang memang besar kemungkinan untuk di ACC ya, seperti pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, kemudian kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi alasan-alasan tersebut yang banyak sekali di ACC ya teman. Berbeda halnya ketika kalian ingin pergi liburan, membayar utang ya, apalagi ya, dan lain-lain ya teman. Nah, jadi itu yang agak susah untuk di ACC ya. Nah, di sini kita pilih saja untuk modal usaha. Oke. Kemudian di sini kita pilih yang besar saja ya teman, 800. Nantinya kalau memang yang cair 600 ya tidak masalah juga. Yang penting kita hanya mencoba saja ya teman, iseng-iseng berhadiah saja ya. Nah, untuk biaya adminnya 240.000 dan cicilannya hanya satu kali ya, karena tenor 10 hari. Dan di sini jumlah yang diterima 560.000. Kemudian ada potongan peminjaman 0 rupiah. Dan di sini kita harus membayar pada tanggal 27 bulan 7 2020 ya. Nah, setelah itu, sebelum itu kalian membaca dulu perjanjian peminjaman yang ada di sini ya. Nah, baik pasal-pasalnya, kemudian pelunasannya bagaimana, kalian baca semuanya ya. Dan juga kalian harus pastikan kalian paham dengan detail pembayarannya dan pencairannya, kemudian biaya admin ya. Nah, oke, setelah itu kalian tekan di sini ajukan sekarang. Nah, jadi begitu saya teman, dan untuk pengajuan kalian langsung akan ditinjau dan hanya menunggu proses 30 menit saja. Itu kalian bisa tahu apakah kalian di auto atau di ACC ya. Dan saya sarankan kalian mengajukan pada pagi hari saja ya. Untuk aplikasi ini memang dia lagi gencar-gencarnya melakukan pengajuan pada jam 8 ya teman-teman, karena memang mengingat sekarang permintaan untuk pengajuan peminjaman itu lagi meningkat ya teman, seiring berjalannya new normal sekarang ya. Nah, jadi buat kalian lakukan saja peminjaman pada pagi hari ya. Dan yang ditelepon itu hanya nopeng saja, dan yang ditanyakan itu hanya pekerjaan kalian, apakah kalian benar-benar meminjam, dan juga KTP kalian. Kemudian untuk kondarnya itu hanya cumi ya teman-teman, atau cuma miss call saja ya. Nah, jadi tidak menelpon di kondar ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pencairannya sangat cepat sekali. Ketika kalian di ACC, kalian langsung dicairkan. Kalau kalian tidak cair ya, kalian tunggu 1 jam ya. Kemudian kalian hubungi nomor customer service-nya ya. Kemudian minta segera diproses pencairan kalian agar segera cair ke rekening kalian ya. Nah, jadi begitu video saya kali ini terkait aplikasi Tunaigo ini. Dan buat kalian yang baru mengajukan, saya doakan semoga kalian segera di ACC dan juga dicairkan ke rekening kalian. Dan juga jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, agar channel Omir Official ini lebih berkembang lagi dan juga lebih maju lagi ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bang!